warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas nih dari kota yang dimana dilahirkan banyak sekali ilmuwan, habib-habib atau keturunan Nabi yang ada di sana. Dan juga kita akan ngebahas nih tentang syekh yang tidak memiliki jantung dan juga tentang habib yang masya Allah karamahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan satu kali lagi, jangan lupa untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung aja guys ke pembahasannya. Pasti kita udah gak asing banget nih dengan kata Tarim. Tarim adalah sebuah kota bersejarah yang terletak di Hadratul Maut Yaman, yang dimana di dalam Tarim tersebut terdapat 360 masjid yang sama dengan hari dalam satu tahun. Dan di dalam kota Tarim tersebut juga banyak ilmuwan atau ulama-ulama yang dilahirkan di kota Tarim guys. Dan juga kota Tarim ini sering banget mendapat julukan yaitu Al-Ghannah atau yang berarti tempat yang subur. Walaupun kota Tarim ini berada di tengah-tengah kawasan gurun pasir, tetapi banyak banget pepohonan-pepohonan besar nan rimbun dan juga terdapat sumber air bersih yang sangat banyak. Dan juga Tarim dikenal sebagai kota Madinah Asy-Syiddiq, yaitu di mana sahabat Nabi Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq pernah meminta sumpah setia kepada pemimpin Tarim yaitu Ziyad bin Lubaidah Asy-Syiddiq dan penduduknya. Dan dari banyaknya kelebihan yang ada di kota Tarim ini, satu yang paling istimewa yaitu terdapat anak cucu Nabi yang tersebar luas di mana-mana dari kota ini guys. Dan juga masyarakatnya dirahmati oleh kebaikan yang mulia, kenikmatan yang banyak karena masih ada keturunan darah Nabi langsung. Masya Allah sekali kan guys di kota Tarim tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah memuji kota ini dalam sabdanya, "Sesungguhnya aku mencium karunia Tuhan yang maha pemurah dari Yaman, karena banyaknya mata air kemurahan dan nikmat atau hikmah yang ada di kota ini." Jadi Masya Allah banget guys kalau misalkan kita bisa berkunjung ke Yaman. Selain kita bisa berkunjung ke Ka'bah, kita juga bisa mengunjungi Yaman. Bahkan kalau misalkan kita bisa menuntut ilmu di sana, Masya Allah banget gak sih? Dapat hikmah, dapat karomah, dan banyak banget kita mendapatkan nikmat. Coba dong komen di bawah siapa sih yang mau pergi ke Yaman, coba komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian yang udah ada di Yaman, coba dong ceritain gimana nikmatnya tinggal di sana. Syekh Muhammad Hariri lahir di kota Harar pada tahun 1339 Hijriah atau 1920. Beliau adalah murid kesayangan dari Habib Al-Hadar yang terkenal dengan mahabbahnya kepada Allah dan juga kerinduannya kepada baginda Rasulullah SAW. Dia seorang pengusaha yang kaya dan dia juga seorang suami bahkan ayah yang sangat sayang kepada keluarganya. Jadi pada suatu ketika Syekh Muhammad Hariri ini sakit dan harus melakukan ronsen di bagian dadanya. Nah ketika itu setelah hasil ronsen keluar, dokter yang ada di situ tuh kaget sekali guys dengan apa yang telah dilihatnya. Karena percaya nggak percaya, kok bisa manusia bisa hidup tanpa jantung selama itu. Lalu dokter itu menyuruh semua para stafnya untuk mencari Syekh Muhammad Hariri. Cari ke ruangan mayat, cari ke ruangan ini, gak ada yang namanya manusia
bisa hidup selama bertahun-tahun tanpa jantung. Ketika itu Syekh Muhammad Hariri datang dan dokter langsung menanyakan kepada Syekh, "Kamu ini manusia apa bukan?" Lalu Syekh Muhammad Hariri bertanya balik, "Mengapa Anda menanyakan itu kepada saya?" Lalu dokter itu menunjukkan hasil ronsenannya dan juga diberikan kepada Syekh Muhammad Hariri. Lalu Syekh Muhammad Hariri itu tersenyum dan menjawab, "Jantungku telah aku titipkan kepada kekasihku, yaitu Nabi Muhammad SAW." Masya Allah banget guys, saking beliau cintanya kepada Nabi SAW, jantungnya itu telah dititipkan oleh Rasulullah SAW dan dibawa ke surga. Jantungnya udah di surga guys, orangnya masih di Indonesia, orangnya masih di ini maksudnya. Nah, setelah pernyataan beliau itu, dokter-dokter di Arab Saudi itu masih nggak percaya dan harus mendatangkan dokter dari Jerman langsung. Nah, ketika dokter yang dari Jerman datang, langsung diteliti, ternyata di jantung beliau itu ada syaraf-syaraf yang terbuat secara alami sehingga mengalirkan darah-darah tertentu dan membuat darah bisa masuk ke sana yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Masya Allah sekali guys. Jantung beliau memang sudah tidak hidup lagi, akan tetapi ada urat-urat atau syaraf-syaraf yang terbuat secara alami sehingga udara bisa masuk ke dalam jantungnya. Ketika berita ini viral, lalu seorang syekh yang sebenarnya teman baik beliau itu menyampaikan, "Saya tahu orang ini, dan sesungguhnya orang ini tuh tidak pernah yang namanya meninggalkan puasa sedikit pun, maupun itu yang sunnah atau yang wajib, semuanya dijalanin. Tidak pernah yang namanya ketinggalan untuk melaksanakan sholat. Sesibuk apapun beliau selalu menyempatkan waktunya untuk sholat. Dan beliau ini selalu senang membantu orang yang lagi kesusahan. Dan beliau ini selalu senang yang namanya bersosialisasi kepada tetangga-tetangga terdekatnya, kepada saudara-saudara terdekatnya. Dan juga beliau ini selalu senang banget yang namanya berdiskusi, atau kalau misalkan ada orang yang datang kepada beliau dan minta pendapat secara syariat, beliau tuh senang banget. Jadi Masya Allah banget ya guys, orang yang diberkahi oleh Allah, orang yang sudah cinta banget sama Allah, bahkan kerinduannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hal yang bagi manusia itu tidak bisa masuk ke dalam akal manusia, bagi Allah itu bisa. It easy guys. Iya. Pasti udah familiar banget dan pasti kita udah kenal banget dengan Habib ini, yaitu adalah Habib Umar bin Hafiz. Nama asli beliau adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar, lahir pada tanggal 4 Muharram 1383 Hijriah atau pada tanggal 27 Mei 1963 Masehi, pada hari sebelum terbit matahari di Tarim Hadratul Maut. Dan beliau ini dibesarkan di keluarga dan di lingkungan yang soleh dan baik. Ayahanda beliau bernama Habib Muhammad bin Salim adalah seorang ulama yang terpandang dan sampai mencapai tingkat mufti dalam mazhab Syafi'i. Dan beliau ini mempunyai saudara guys, yaitu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, adalah seorang ahli fikih yang sampai saat ini menjadi pemuka para mufti di kota Tarim. Oke guys, sebenarnya cerita ini menyambung ke tentang Syekh Muhammad Hariri dan Habib Umar bin Hafiz. Pada suatu ketika Syekh Muhammad Hariri ini ingin mengunjungi kota Tarim dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di Hadratul Maut. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak ada di sana. Lalu Syekh Muhammad Hariri ini pulang kembali, dan ketika di perjalanan pulang beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Langsung dong beliau tuh menceritakan apa yang tadi beliau alami. Rasulullah SAW menjawab, "Kalau kamu sudah masuk kota Tarim, cukuplah bagimu melihat aku lewat Umar." Yang dimaksud adalah Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke guys, dari penjelasan aku tadi yang aku udah ceritain tentang kota Tarim, bagaimana istimewanya kota Tarim, lalu aku menceritai tentang syekh yang tidak mempunyai jantung akan tetapi masih tetap hidup dan diberi karunia atau kelebihan oleh Allah. Lalu juga
tentang cerita dari Habib Umar bin Hafiz yang Masya Allah masih hidup. Nah, dari kisah-kisah beliau ini kita bisa mengambil hikmah. Ya, kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mencontoh apa yang beliau teladani. Dari Syekh Muhammad Hariri, beliau rajin beribadah. Dari Habib Umar bin Hafiz, beliau juga rajin beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mencontoh apa yang mereka contohkan. Jadi apa yang ada di diri Habib Umar bin Hafiz, beliau telah mencontohkan sifat asli dari Nabi Muhammad SAW. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawalinaya. See you next time guys, dan semoga bermanfaat. Akhiran mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.